Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yuandri Andika Resta, dengan 3 digit IMTA akhir 060. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PID motor DC platform I/O. Yang pertama, materi kita langsung masuk ke Visual Studio Code, atau yang dikenal sebagai VS Code. VS Code adalah standar industri saat ini yang dikembangkan oleh Microsoft. Ia bersifat umum, gratis, dan memiliki ekosistem extension terbesar di dunia. Karakter utamanya itu yaitu ringan, namun sangat bisa dikustomisasi. AI integration-nya itu VS Code tidak memiliki AI bawaan yang dalam. Kita harus memasang extension tambahan seperti GitHub, Copilot, atau Tab9. Kelebihannya sangat stabil, dukungan komunitas yang luar biasa, dan gratis sepenuhnya. Untuk tampilan UI-nya, atau tampilan grafik UI-nya, seperti pada gambar, cukup simpel dan penggunaannya juga lumayan gampang ya. Memang umumnya seperti itu sih buat aplikasi, buat software-software dan sejenisnya. Oke, langsung aja straight lanjut ke berikutnya ada kursor. Nah, kursor ini adalah AI natif, kode editor yang paling populer saat ini. Ia sebenarnya adalah fork atau modifikasi dari VS Code. Jadi semua tema dan extension VS Code kita bisa pakai langsung di kursor. Karakter utamanya, AI tidak hanya ditempel sebagai plugin, tapi menyatu dengan inti editor. Fitur unggulannya ada Composer, bisa membuat atau mengedit banyak file sekaligus hanya dengan satu perintah teks. Tab, menebak baris kode berikutnya dengan sangat akurat. Chat with Codebase, yang membaca seluruh proyek kita, sehingga tahu hubungan antar file saat kita bertanya. Kelebihannya, pengalaman AI yang jauh lebih mulus dan cerdas dibanding hanya memakai extension di VS Code. Nah, jadi memang kursor ini sangat istimewa karena yang ada di fitur unggulan yaitu bisa membuat atau mengedit banyak file sekaligus hanya dengan satu perintah teks, dan juga AI itu bukan hanya sebagai plugin tapi menyatu dengan inti. Jadi mungkin buat lebih detailnya nanti akan saya praktekkan sekaligus juga. Oke, ini kita next dulu aja. Langsung ada Windsurf. Windsurf adalah penantang baru yang dibuat oleh tim Codeo. Sama seperti kursor, Windsurf berbasis VS Code, namun dengan pendekatan AI yang sedikit berbeda. Karakter utamanya memperkenalkan konsep flow. Fitur unggulannya yaitu AI Agentic. Windsurf bisa bertindak sebagai agen. Ia bisa menjalankan perintah terminal, memecah error, dan memperbaikinya sendiri secara otomatis tanpa harus kita suruh satu persatu. Konteks awareness-nya memiliki pemahaman konteks yang sangat dalam terhadap struktur folder dan logika kode kita. Kelebihannya sangat kuat dalam hal otonomi atau melakukan tugas secara mandiri. Kita next lagi, jadi ada software lainnya, software editor lainnya. Ini saya memberikan dua contoh. Pertama ada Z, itu editor yang dibuat menggunakan bahasa Rust. Fokus utamanya adalah kecepatan petir jauh lebih cepat dari VS Code, dan kini mulai mengintegrasikan fitur AI secara natif. Berikutnya ada Try, AI editor baru dari ByteDance, perusahaan TikTok, yang juga berbasis VS Code. Mirip dengan kursor namun gratis untuk saat ini ya. Perbandingan dari ketiga software, VS Code, Cursor, dan Windsurf adalah untuk dasar utamanya itu original. Kalau Cursor itu VS Code Fork, dan sama juga dengan Windsurf. Untuk integrasi AI, pada VS Code itu extension alias opsional. Pada Cursor natif sangat dalam, Windsurf natif agentic flow. Untuk kemudahan, pada VS Code itu menengah alias perlu disetting segala macam, sedangkan Cursor itu sangat mudah, dan juga pula dengan Windsurf itu sangat mudah. Yang terakhir ada kekuatan utama dari VS Code sendiri, yaitu ekosistem dan stabilitasnya itu tinggi ya teman-teman. Sedangkan kursor itu fitur komposer dan UI-nya itu juga merupakan sebuah kekuatan utama dari kursor. Berikut ada Windsurf, itu AI agent yang otonom alias mandiri. Next, oke, di sini kita masuk ke Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer karena sintaksnya yang sederhana dan menyerupai bahasa Inggris manusia, sehingga sangat mudah dipelajari bagi pemula sekalipun. Berikut adalah poin-poin utama mengenai Python.
Yang pertama adalah sintaks mudah, itu fokus pada keterbacaan kode, sehingga Anda bisa menulis lebih sedikit baris dibandingkan bahasa lain, seperti Java atau C++ atau CPP. Berikutnya ada serbaguna, multipurpose, bisa digunakan untuk hampir segala hal, mulai dari pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan atau AI, otomasi tugas, hingga pengembangan game. Interpreted kode dijalankan baris demi baris yang memudahkan proses debugging atau pencarian kesalahan saat coding. Yang terakhir ada ekosistem besar, yaitu memiliki ribuan library atau alat bantu siap pakai gratis juga, sehingga kita tidak perlu membuat kode dari nol untuk tugas-tugas ini. Nah, oke, kita langsung menerapkan saja ke praktikumnya, oke? Oke, sebelum itu, teman-teman perlu menginstal dulu bahasa Python ya. Jadi, sebelum kita melakukan praktikum ini, pastikan teman-teman sudah menginstal Python. Kalau yang direkomendasikan itu Python versi 3.10, 3.10.11. Untuk linknya, seperti pada layar ya. Ini kalian buka aja linknya, kemudian kalian scroll ke bawah. Kalian scroll ke bawah hingga menemukan menu ini ya. Kemudian eh, kalian install ini Windows Installer 64 bit. Jika sudah terinstall, eh, pastikan juga sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini karena posisinya saya sudah menginstal, jadi yang perlu kita lakukan setelah kita menginstal yaitu kita pencet Windows plus R pada keyboard sehingga muncul seperti ini. Lalu kalian klik CMD, kalian ketik CMD. Lalu kita ketik Python spasi garis-garis atau ya garis-garis seperti itu. Kemudian kita ketik version lalu kita enter. Nah, jika Python kalian sudah berhasil terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Namun jika tidak seperti ini, maka eh, penginstalan Pythonnya gagal dan perlu diulangi lagi. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, jadi di sini saya akan mempraktikkan di software kursor ya teman-teman, karena kebetulan saya mengerjakan atau melakukan praktikum ini menggunakan software kursor. Sekalian saya mencoba hal yang baru karena biasanya saya menggunakan VS Code. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan kursor. Oke, jadi em, yang perlu kita lakukan ketika kita sudah menginstal eh, Python, yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke extension, lalu kita ketik Python. Kita klik yang paling atas, pastikan yang sorry bukan yang paling atas tapi yang ini ya, Python ini. Lalu kita klik install karena di sini saya udah menginstal ya, jadi di sini tulisan uninstall. Jadi kalau kalian belum install, install dulu. Jika sudah, maka kita lanjut install ada Python Environment, Python Debugger, dan Pylance. Itu sebenarnya nanti kalau kalian install Python itu udah otomatis ke install semua. Nah, kemudian eh, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal platform IDE. Kita klik dulu, kita ketik platform IDE. Nah, kita klik yang paling atas, yang ini tampilannya, lalu kita klik install. Oke, eh, oh ya, pastikan juga pada settingan kursor di sini kita klik file, preference, lalu VS Code setting. Nah, eh, pada VS Code setting kita cari market. Nah, pada marketplace ini kalian bisa copy link yang di sini, copy, lalu kita paste di sini nih. Ada kolom ini, extension galeri service URL. Jika sudah,
maka nanti akan muncul platform IOIDE. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengikuti step-step tadi, kemungkinan platform IO-nya nggak akan muncul di sini dan mungkin extension lainnya juga bakalan hilang atau nggak muncul gitu ya. Jadi pastikan teman-teman udah mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Oke, jadi pada praktikum kali ini kita itu sama sebenarnya, sama seperti praktikum sebelumnya. Kita akan mengontrol motor DC menggunakan kontrol PID, namun bedanya kali ini kita menggunakan codingan. Yang sebelumnya kita menggunakan MATLAB, blok-blok MATLAB itu menggunakan MATLAB, Simulink, ya. Tapi pada kali ini kita menggunakan codingan atau program ya. Nah, untuk yang pertama kalian pergi ke platform IDE jika sudah install, kita lanjut eh, kita lanjut ke sebentar kita coba cari dulu. Oke. Nah, karena di sini saya sudah membuat file ya, sebuah file programnya. Yang perlu kalian lakukan sebelum ini adalah kalian buka kursor, pastikan semua extension sudah terinstall, Python, platform IDE dan lain-lainnya itu pastikan sudah terinstall, dan tampilan awalnya akan seperti ini. Akan ada welcome to platform IO, kemudian quick access new project bla bla bla. Kalian klik yang new project. Lalu kalau nggak salah itu stepnya nanti akan kita diminta untuk memberi nama file, lalu file directory kalian simpan di mana, disk C, disk D dan yang lain itu dimanapun itu. Jika sudah kalian next next dan akan langsung menuju ke filenya. Nanti ada main C++, kemudian ada GUI underscore PID .python ya dan sebagainya. Yang akan kita gunakan adalah yang ini teman-teman. Nah, jadi pada kursor ini eh, bagian sini nih, bagian new chat ini adalah AI yang dimana akan membantu kita membantu praktikum kita untuk memprogram program yang kita inginkan. Nah, program yang kita inginkan itu program untuk mengatur atau mengontrol motor DC menggunakan kontrol PID. Nah, untuk promnya kalian bisa contoh juga di sini yang ada di layar. Kalian bisa contoh di sini untuk ROM-nya. Kalian paste aja kayak ini. Kalau kalian paste di sini, nah kalau udah kalian enter aja. Karena di sini aku udah melakukan semuanya. Jadi ini eh, ya bisa dibilang ini program yang sudah fix ya. Sebenarnya belum fix, cuma nanti ya mungkin selebihnya bakalan saya jelasin lagi ya. Kemudian eh, sebentar saya sekalian tampilkan saja untuk praktikum ya. Nah, oke, jadi pada videonya ini yang akan saya tampilkan pada saat saya praktikum. Jadi ini program dasar ketika kalian sudah memberikan ROM yang saya berikan tadi, lalu kalian enter, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Mungkin langsung aku praktekkan juga bisa kali ya. Jadi pada kursor ya, kursor yang ini maksudnya bukan kursor software. Pada kursor perhatikan di sini ada tanda plus dan tanda apa ya tanda panah ya. Untuk tanda centang ini untuk membuild, tanda centang ini untuk upload. Jadi kita karena kita sudah membuild, jadi kita coba upload. Oh ya, sorry teman-teman. Jadi ini kan kita membutuhkan modul ya. Karena di sini saya tidak memiliki modul dan kebetulan modulnya hanya ada di kampus, jadi saya nggak bisa menyetorkan. Mungkin kita lihat videonya aja saat saya di kampus ya. Jadi ini untuk UI-nya. Pertama-tama ketika kalian memprogram pastikan kalian klik build. Lalu jika sudah ke build, kalian pencet upload. Ketika kalian sudah pencet upload, maka nanti akan tampil UI seperti ini.
awalnya kosong, belum ada grafik dan segala macam. Kalian perlu perhatikan di sini nih. Di sini pada pojok kiri atas ini ada serial connection. Ini untuk port. Kalau di punya saya, UI, program saya itu sudah otomatis nyambung ke COM berapa yang akan digunakan gitu. Nah, di sini jika tidak ada, kalian perlu perlu mengecek dulu di device manager COM berapa. Jika sudah, di sini akan muncul di bawahnya itu kita pencet connect. Nah, jika sudah connect, kita pencet start pada kursor yang saya tunjukkan ini, start. Kemudian set point-nya diatur jadi, nah, set point-nya diatur menjadi 60, kalau saya 60. Kemudian KPKI-nya itu juga diatur. Di sini bisa dilihat saya mengatur KI dan KP-nya, KP dan KI-nya. Oke, dan ini adalah grafik yang dihasilkan. Di sini pada grafik itu tertampil ada set point, speed draw, kemudian ada speed LPF, speed per second, position, error PID dan PID. Bisa dilihat grafiknya, dan ini motor ketika berputar. Oke, mungkin buat buat awal-awal seperti itu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, pada video kali ini kan ada ya. Jadi pada pada UI programnya itu kita bisa menyimpan gambar dalam format PNG dan Excel. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ketika kita menyimpan PNG atau gambar dalam bentuk PNG, itu awalnya error, teman-teman. Untuk program dengan prompt yang saya berikan itu error. Pasti error. Bisa dilihat pada contoh video. Nah, itu kelihatan ya tulisannya error dan kita nggak bisa menyimpan gambar. Sedangkan Excel eh, dengan prompt yang awal yang kita berikan itu pasti bisa sukses ya, teman-teman. Nah, oke. Nanti akan saya jelaskan untuk memperbaiki apa namanya error yang terjadi karena kita nggak bisa nyimpan gambar dalam bentuk PNG ya. Nah, kita lanjut ke video berikutnya terlebih dahulu. Ini masih melakukan praktikum biasa dengan mengubah-ubah set point, P dan I, PID kita ubah-ubah. Di sini kita juga bisa clear grafik. Nanti grafiknya akan hilang ya. Kita kembali ke semula. Ya, kita lanjut. Nah, jadi di sini saya memberikan perintah pada AI, yaitu perbaiki algoritma baca encoder supaya lebih teliti dan bagus. Nah, di sini kita klik enter, maka program, maka AI akan langsung memperbaiki program keseluruhan ya teman-teman, dan itu langsung eh, merubah program kita tanpa harus kita ubah manual. Jadi ketika kita memberikan prompt, memberikan perintah kepada AI, misalnya perbaiki ini ya, maka nanti si AI akan langsung apa ya namanya memperbaiki codingan keseluruhan program secara otomatis. Jadi kita nggak perlu masuk mengcopy codingan secara manual ya. Nah, jika sudah, di sini posisinya prompt sudah selesai, AI sudah selesai memperbaiki program saya, maka kita pencet build. Di sini kita pencet build, lalu kita pencet upload. Nah, jika sudah, ya, nah muncul UI-nya seperti ini. Kita klik connect, kita klik start, lalu set point kita atur, P kita atur, dan ini juga kita atur. Nah, di sini terlihat grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini.
Kita coba save Excel lagi. Dan, nah di sini saya mencoba lagi save PNG dan ternyata tetap nggak bisa ya. Di sini masih fail. Oke, kita coba next lagi ke video berikutnya. Nah, di sini saya memberikan prompt pada AI, yaitu ketika mode speed, harusnya speed yang digunakan adalah speed per second. Dan AI langsung bekerja sesuai dengan prompt yang kita berikan, dan itu akan otomatis langsung merubah program, tanpa kita harus merubah sendirian. Jangan lupa setiap mengubah program, setiap kita memberikan prompt kepada AI, itu kan programnya berubah dari sebelumnya. Itu perlu kita pencet build terlebih dahulu biar uh, ya biar ke build gitu. Lalu kita upload. Nah, ini udah muncul UI-nya. Kita tes lagi. Nah, ini grafik yang dihasilkan seperti ini dan motor berputar. Ya, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Di sini bisa dilihat. Oh, sorry, masih video yang sama. Oke, untuk yang berikutnya saya memberikan perintah kepada memberikan prompt pada AI, yaitu waktu export PNG fail, no module export, dan ketika di clear grafiknya itu waktu dimulai dari nol lagi. Nah, ini mengapa tadi saya bilang ketika PNG error. Nah, ini saatnya kita coba berikan prompt kepada AI untuk memperbaiki masalah tersebut, apakah bisa atau tidak. Tuh ya. Oke, ini proses, lalu kita lanjut lagi. Nah, ini ketika sudah ke upload ya, jangan lupa di build, sudah ke upload. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Lalu kita di sini kita coba save PNG dan kita lihat hasilnya apakah bisa, dan ternyata bisa. Jadi hal ini membuktikan bahwa memang eh, software kursor ini sangat-sangat mudah untuk digunakan, untuk kita gunakan bagi pemula, terutama karena ya bisa dilihat sendiri bahwa hanya dengan menggunakan AI, hanya kita memberikan prompt, ternyata kita bisa membuat suatu masalah itu selesai gitu ya. Dan kita coba cari filenya apakah bisa dan menunjukkan hasil yang tepat gitu ya. Kita lihat dan boom, ternyata bisa. Ini kita bisa lihat hasil grafik yang terjadi gitu ya. Nah, itu contoh untuk promnya ya. Kita coba lanjut ke video berikutnya. Ini ketika motor DC berputar ya. Nah, di sini saya memberikan prompt lagi, legend ditaruh di sebelah kanan bawah dan hanya ditampilkan yang dicentang aktif saja. Ini proses, jangan lupa di build dan upload ketika ingin di run. Nah, di sini juga saya memberikan eh, perintah ya, kita bisa lihat di sini. Perintahnya itu adalah tambahkan program untuk otomatis menampilkan karakteristik responsifnya. Yang pertama adalah delay time, rise time, peak time, settling time, maximum overshot, dan error steady state. Dan di sini sudah saya berikan promnya. Di sini sedang bekerja AI-nya. Tuh, ketika sudah selesai, kita coba cek. Sekarang, nah di sini untuk prompt yang sebelumnya saya berikan ternyata sudah muncul. Di sini terdapat delay time, rise time, peak time, settling time, max overshot, steady state error. Ini delay time yang muncul 1,3 detik sekian, peak time juga muncul, motor DC berputar. Oke, kita lanjut ke video terakhir ya ini, video dokumentasi terakhir. Oke, ini ketika program awal banget. Ini dia. Ini merupakan video ketika
semua program itu masih berawal dari nol. Bisa dilihat ya pada kursor saya, ini masih belum terdapat program apapun, belum terdapat file apapun. Jadi di sini masih ini step awal banget kita berikan prompt yang tadi ini, yang ini kita berikan pada AI, pada prompt. Prompt akan berjalan dan nanti akan munculnya itu yang ini. Nah, munculnya itu akan ini yang awal banget. Oke, oke. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa mengubah UI-nya juga atau tampilan grafisnya. Di sini sebenarnya saya sudah sedikit mengotak-atik hasil program saya. Ya, saya sudah memperbaiki segala kesalahan, memperbaiki dan merubah UI agar lebih menarik tampilannya. Namun, karena di sini saya tidak memiliki modulnya, jadi saya tidak bisa menampilkan UI-nya dan segala macam hasil grafik terbaru. Itu saya memberikan video ketika saya melakukan praktikum di kampus. Sedangkan ini program yang sudah saya perbaiki segala macam, sayang sekali nggak bisa saya coba run dan memperlihatkan ke teman-teman semua. Tapi ya di sini kita coba lihat aja. Kita coba lihat di sini ada file Excel yang sudah tadi saya save. Saat itu saya save. Nah, di sini menunjukkan data-datanya. Banyak banget ini data-datanya sampai ribuan, ya bisa sampai ribuan. Nah, ini sampai 1000. Di sini datanya itu banyak banget, bisa dilihat teman-teman. Ini muncul, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, maka praktikumnya berhasil teman-teman. Alias ya Excelnya bisa terbaca. Tuh, kita lanjut ke PNG. Di sini saya terdapat dua PNG karena kan ada dua mode ya, mode speed dan mode speed dan mode position. Nah, di sini ada mode posisi dan mode speed. Bisa dilihat, teman-teman. Oke. Nah, ini jadi aku izin jelasin dikit juga bahwa pada program yang saya tampilkan ini masih terdapat error di mana nilai speed per second itu malah minus. Kebacanya malah minus. Seharusnya nilainya set namanya juga speed per second gitu kan. Harusnya plus dong, bukan minus. Nah, jadi pada program ini masih minus dan sebenarnya sudah saya perbaiki, cuman saya nggak bisa tampilkan karena saya nggak punya modulnya sekali lagi. Saya harus meminjam modul kepada pihak kampus, ya yang dimana ya seperti itulah. Jadi saya jelasin kenapa ini error, kenapa ini masih salah. Jadi nilai speed per secondnya itu malah minus teman-teman. Dan mungkin bisa dibilang masih banyak noise ya. Jadi grafik yang dihasilkan belum terlalu bagus gitu. Ya, oke, mungkin eh, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf karena jika videonya terlalu panjang dan ya maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.